Saudara sekalian, kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moral, dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, K3 diperlukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. K3 juga menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman, efisien, menjamin bahwa proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Secara khusus, saya berpesan kepada teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh agar menjadikan K3 sebagai objek prioritas perhatian teman-teman semua, karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan manusia. Karena K3 adalah merupakan kunci untuk mengatasi pandemi COVID-19, khususnya di tempat kerja. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Ini adalah tema pokok Bulan K3 Nasional tahun 2022. Saudara yang berbahagia, sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan, utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi ini diikuti dengan beberapa peraturan kementerian atau lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar usaha atau produk dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentu sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal di era pelambatan ekonomi global karena adanya efek pandemi COVID-19. Dalam hal ini, K3 menjadi salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkat resiko dan berpengaruh terhadap perizinan berusaha. Apabila usaha tersebut memiliki resiko yang tinggi, maka diperlukan izin. Sedangkan jika memiliki resiko yang rendah, maka hanya diperlukan pendaftaran usaha dengan tetap berkomitmen melaksanakan beberapa standar yang antara lain adalah standar K3. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah melaksanakan sebaik-baiknya semua regulasi demi terwujudnya visi dan misi pemerintahan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Hadirin sekalian, menurut data sensus penduduk tahun 2020, dari total 270,20 juta penduduk usia produktif sebesar 70% dari keseluruhan populasi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa lebih dari 53% penduduk merupakan bagian dari dua generasi terbesar, yaitu sekitar 25,8% adalah generasi milenial dan 27,9% adalah generasi Z. Kondisi ini adalah insentif dan potensi bagi perekonomian jika kita dapat memanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi terbesar yang harus disadari oleh kedua generasi ini dan utamanya generasi Z merupakan digital native, di mana penggunaan teknologi digital dalam kehidupan keseharian terjadi secara lebih mendalam. Karakteristik lainnya adalah generasi Z
tidak memiliki suatu komitmen jangka panjang dan hanya melakukan pekerjaan selama hal itu membuat mereka merasa senang. Berkonfigurasi dengan perkembangan teknologi digital, hal ini berpotensi meningkatkan labor turnover dan mengubah pola hubungan kerja menjadi lebih fleksibel seperti part-time, freelance, kemitraan, dan lain sebagainya. Dalam perlindungan K3, tentu ini merupakan tantangan baru yang dinamis, sehingga diperlukan strategi baru yang dapat menyesuaikan antara hubungan kerja dengan pengendalian terhadap potensi bahaya. Sebelumnya, potensi bahaya dihadapi pekerja di tempat kerja, namun ke depan dimungkinkan terjadi di luar tempat kerja, bisa di rumah, kafe, atau tempat umum lainnya yang beralih menjadi tempat kerja. Untuk itu, semua pihak, termasuk para pengawas ketenagakerjaan, harus terus berkembang dan berinovasi untuk menjaga dinamika perubahan yang ada agar tidak terdampak pada kecelakaan ataupun penyakit akibat pekerjaan. Data menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja ada pada kelompok usia muda 20 sampai 25 tahun. Ini memberikan sinyal bahwa usia muda berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat. Untuk itu perlu upaya pendekatan dan sosialisasi K3 yang lebih intens dan inovatif, khususnya kaum muda, agar bisa semakin peduli dan melaksanakan K3 di tempat kerja. Yang berikutnya, kami terus meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3. Meningkatkan kesadaran pengusaha dan pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang K3. Meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemeduli K3. Meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi memiliki program K3.